Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Gak kerasa ya, sudah lama kayaknya saya nggak upload. Saya juga kebetulan nggak terlalu nggak terlalu fokus untuk RT RW-net, jadi mengalir saja karena lagi fokus upload produk jualan herbal saya. Ini alhamdulillah teman-teman lihat sendiri aja sudah banyak perbedaannya. Dulu sini ini meja tumpuan, terus di bawah-bawahnya sini banyak alat, ini printer. Ini sudah jauh berbeda. Nanti minggu ini juga rencana mau saya pindah, ini servernya mau saya tata lagi. Ya, jadi teman-teman, ini perkembangannya alhamdulillah untuk ISP-nya tetap jalan sekitar 100 Mbps, terus di backup pakai IndiHome biasa supply BPS. Nih yang satunya FM Media, benar masih aman. Lalu untuk mikrotiknya ini saya pakai masih sama, alhamdulillah RB 3011. Lalu untuk switch hubnya saya masih pakai pakai yang apa ini, Netgear. Lalu ini media converter. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, saya sistemnya kebetulan masih fokus ke kabeling karena di daerah perumahan. Jadi saya sebar ada sekitar 40-an sekarang mungkin akses point, 80%-nya atau 30-an biji lainnya itu saya pakai F609, baik yang versi 1, 2, 3. Nah, yang lebih bagus untuk dayanya kecil tapi pancarannya lumayan itu ya F3 yang dulu harganya 70.000, sekarang harganya sudah 170.000. Ya karena itu tadi sering direview, akan gampang naik lah pokoknya ini ya. Ya ini proses minggu-minggu ini alhamdulillah kabel-kabel yang fast calling indoor saya paksa outdoor itu sudah pada minta ganti, sudah pada merepel. Kemarin tuh paling jangka waktunya hanya sekitar 4-6 bulan lah. Syukur-syukur ini 1 tahun ini masih ada yang penting kayaknya nggak goyang, itu masih ada yang bertahan, yang malah 1 atau 2 dus di awal itu alhamdulillah masih bertahan. Nah untuk itu saya beberapa ini sudah mulai sistem fiber optik. Nah ini sudah terpasang, kalau di sini yang dari pusat sudah terpasang sekitar 5, satu yang gigabit, yang lain masih 100 Mbps. Nah ini saya beberapa yang hanya 70 meter itu saya tetap nanti modelnya tarik FO, meskipun pas callingnya masih sekitar 6 bulan. Nah ini mumpung ada waktu saya eksekusi untuk penggantian FO nya gitu teman-teman. Lalu beberapa titik lain, jadi misalkan titik terjauh 300 meter langsung dari sini. Nah itu ada lagi titik ke 150 meter lainnya. Nah, saya menggunakan model FO yang media converter yang ini hanya kardusnya ya, dual FO dan ada 3 line. Jadi dia dual FO itu ada A dan B. Nanti di sininya A misalnya, nanti di sana masuknya B, nanti di sana juga ada A lagi. Saya colokkan, yang satunya tinggal dioper lagi ke tujuannya. Jadi nggak harus langsung dari sini, dan nggak harus dua media converter kita tumpuk. Jadi biar kesannya sama orang yang kita titipin itu masih minim sekali untuk listriknya ya. Lalu saya ada satu lagi, sebenarnya ini sudah saya pakai 6 bulan yang lalu. Nah itu saya nerapkan. Nah ini karena media converter saya ini sudah tidak perlu adaptor. Nah saya sudah banyak sekali adaptor itu kayaknya juga lumayan mahal, itu 25 ribuan kan. Nah itu ini kabelnya saya putus, lalu saya ganti ke USB. Nah karena di sini saya kebanyakan itu rata-rata pakai F609, ada USB-nya. Nah itu saya tinggal tancapkan USB-nya, dia keluar power dan kita masukkan ke sini. Jadi powernya nggak ada tambahan adaptor. Itu istilahnya bisa membuat orang yang kita titipi itu merasa
oh iya, cuma tambahan satu alat, jadi nggak ada alat lain, jadi powernya atau listriknya nggak terlalu tinggi seperti itu teman-teman. Lalu untuk pengecekan saya biasanya, ini kita bahas cepat aja teman-teman. Untuk pengecekan saya biasanya pakai ini media converter gini. Saya nggak punya laser, saya nggak punya DBM itu. Ini harganya 200.000 sampai 100.000-an. Tapi saya kurang telaten untuk pakainya. Ini saya pakai power bank. Sekarang power bank kan modelnya sudah pintar ya, bisa otomatis menyesuaikan 5 volt berapa ampere. Nah ini saya pakai seperti ini. Jadi ini FO saya colokkan, nanti dilihat aja FX atau RTX-nya. Setiap kali pindah tiang itu ataupun merasa ragu, saya colokkan dulu. Hanya berapa menit aja. Oh ya aman, lanjut pasang seperti itu. Karena biasanya kita pas motong tang itu udah banyak korban gitu. 300 meter gulungan FU saya gagal karena di awal-awal. Yaitu pengalaman yang mahal harganya ya. Jadi teman-teman nggak harus mencoba untuk tahu, tapi ya ini semoga aja dengan sekilas ini bisa nambah pengalaman kita bersama. Lalu oh ya, sekarang ini menjadi power bank itu menjadi sesuatu yang saya andalkan. Kok dulu itu saya merakit sendiri, mana itu saya sudah kemarin over ngecas, jadi saya buat beberapa apa namanya, baterai senter besar atau baterai 18500 apa itu kodenya, pokoknya yang buat senter besar itu, yang bekas laptop itu saya jadikan ada 9 atau 10, terus pakai step down atau decas. Nah itu bisa untuk angkat F609. Nah tapi sekarang saya nemu, ini nggak di endorse ya, ini apa ya kemarin ya mereknya ya, ini Movit yang Pro, Movit M229 Pro. Pokoknya dia tuh saya sukanya ini 2000 mili kayaknya, real kapasitas 20.000 mAh. Nah dia itu untuk outputnya bisa dari 4,5 5 volt. Nah 5 volt kan kita kebutuhannya ini. Lalu bisa sampai 12 volt 1,5 ampere. Jadi bisa buat ngangkat F609, bisa buat ngangkat rotor-rotornya 9 volt dan aman. Nah, ini salah satu media saya ketika orang yang saya pasang itu belum datang, saya cek, saya setting di rumah. Saya setting on the spot, pakai ini masih bisa mumpuni. Jadi nanti teman-teman monggo sekalian, atau mungkin ada cara yang lain yang lebih efektif, bisa di-share juga di kolom komentar. Terus apa lagi ya teman-teman ya yang bisa saya share? Ya ini tadi mungkin perkembangan ROM servernya seperti ini. Printer saya bawa ke gudang jamu untuk ngeprint stiker, sama ke sekolahan, ke SLB. Ini telepon pajangan, ini beberapa sudah rapi. Ini sudah saya nggak pakai, ini cuma buat tempat kerja sementara, dan mungkin minggu besok juga sudah hilang. Jadi nanti ruang tamu itu pengennya bersih. Di bawah-bawah itu sudah nggak ada stok, alat-alat saya pindah. Ini saya siapkan buat besok mau narik lagi, paling sekitar apa ya, jarak udara paling 30 meter, tapi mau saya ganti FO itu. Ini saya ajak ke ruang penyimpanan sekarang. Ya teman-teman, ini ada di kamar belakang. Nah ini nggak terasa ya, itu alhamdulillahnya. Kalau untuk kayak Totoling F609 itu saya F3 lah, itu mungkin sekitar ada ya, alhamdulillah sekarang PPPoE nya 70 rumah, dan itu mungkin untuk kardusnya kemarin lebih, itu saya kasih ke tukang rosok lah. Sebenarnya untuk klaim garansi, tapi kayaknya ini beberapa dari 70, mungkin dari 70 hanya 2 atau 3 saja yang benar-benar nggak bisa kepakai. Itu benar-benar isinya dusbuk. Nih TP-Link, TP-Linknya kayaknya stok masih satu. Nah ini yang udah tinggal dus.
Jadi yang beberapa yang besar-besar ini saya rumati, saya simpan. Ini yang masih ada stoknya. Ini alhamdulillah saya juga sudah mulai berani stok konverter ini 1 2. Tadi yang Vasco yang Zimling Gold ada 2 baru datang. Lalu ini saya kemarin entah karena demo atau apa itu pengiriman lama banget, ini saya datangkan lagi yang 2 FO slide AB. Itu teman-teman. Ini ada isinya semua. Karena sekarang F3, tenda F3 itu kayaknya WISP, entah saya yang gak pinter setting atau gimana, itu kayaknya sekarang beda. Sekarang WISP sekarang yang F3 itu kayak tendanya cuma LED-nya cuma 1 ini. Dan menurut saya tangkap pancarnya sangat jauh berbeda kekuatannya dengan yang dulu yang banyak LED-nya. Saya sayangkan karena saya beralih mau nggak mau ke ini, tapi ini tetap jauh, paling 60%-nya dari F3 yang lama lah. Kalau TP-Link udah nggak cocok saya. Ini 1 aja kayaknya sudah nggak bisa dipakai. Ini nanti model yang terpaksanya karena padat penduduk, padat rumah dan sudah mulai dibangun tembok. Nah itu beberapa saya tarik kabel. Apalah. Daripada ada keluhan kan mending kita maksimalkan untuk maksimalkan untuk pelanggannya. Jadi F609 itu saya biasanya taruh di tengah gang. Tengah gang itu sekitar ada berapa ya? 4 rumah ke kanan, 4 rumah ke kiri, dia hadap-hadapan. Ketika dia larinya ke kanan 3 rumah, itu mungkin sinyal sudah akan drop karena memang yang jadi halangan kan tembok. Jadi saya mau nggak mau si klien itu harus menyiapkan colokan di luar rumah. Nah tapi ketika di seberangnya malah yang 4 rumah ke kanan atau ke kiri itu malah kemungkinan lebih aman sinyalnya daripada yang di 3 rumah yang hanya di sampingnya. Nah nanti ketika sudah lewat dari 4 atau 5 rumah, nah saya tarik lagi kabel, biasanya kasih LAN, kasih kabelan biasa. Nah ini saya sudah yang bisa diandalkan ini saya sudah habis 3 box. Nah, beberapa yang hanya menyeberang ke belakang rumah ataupun ke kanan ke kirinya kurang dari 50 meter. Nah saya pakainya ini sekarang. Nah beberapa masih pakai fast calling lama. Jadi ketika ada keluhan baru nanti saya sudah siapkan nih FO. Ini kemarin ngambil 3 gulung langsung, yang 150 meter, yang 100 meter masih OTW. Nah ini juga ini udah nggak pakai, kerdusnya udah buang. Nah ini yang saya ceritakan tadi, PB saya yang model rakitan itu 12 volt tapi udah mati. Nah biasanya saya pakai PB kayak ini biasa juga bisa masih ngangkat, tapi ini kemarin kena air udah mati. Itu teman-teman. Apalagi ya, mungkin sekiranya itu nanti setelah ini mungkin saya update untuk perkembangannya. Rencananya saya mau geser rak server dan merapikan FO outdoor yang hitam-hitam itu yang langsung ke media converter. Nanti saya pakai kabel padcore atau apa itu yang warnanya kuning yang lentur pakai. Kalau yang hitam kan kawat seling dan agak kaku. Nah kalau yang padcore itu kemarin beli, ini mungkin baru dikirim besok, itu 20 meter yang warna kuning itu dapat harga 13.000, kayaknya murah. Yang lainnya itu di atas 50.000. Saya beli 15 di Tokopedia. Nah nanti rencananya pakai itu. Nanti di luar saya belikan ODP. Jadi yang hitam itu saya hanya sampaikan di garis luar, teras luar. Nah, nanti yang lainnya yang dari luar ke dalam nanti pakai yang kuning tuh. Yang kuning tuh ini kayak gini lah namanya. Ini kan lentur, dibengkok-bengkokin ini aman. Nah ini nanti yang dana langsung ke dalam rumah seperti itu teman-teman. Jadi biar lebih rapi lah. Jadi estetikanya meskipun saya nggak ahli dalam perkabelan kayak gini ya, nanti kita belajar sedikit. Nanti cari colokan yang benar.
Sudah 15 menit, kayaknya terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, karena subscribe-mu semangat. Assalamualaikum.